system tersusun rapi, dentuman musik serta karnaval khas Sound Horeg tak bisa dihilangkan meski telah dicap haram. Insert investigasi akan tunjukkan ke seluruh pemirsa, inilah Sound Horeg. Pemirsa, inilah rekaman yang diabadikan oleh tim Insert Investigasi. Lihatlah bagaimana meriahnya sebuah pesta karnaval Sound Horeg di Malang, Jawa Timur. Dentuman suara keras, alunan musik kencang menggelegar. Sound-sound besar berjejer rapi di mobil dihiasi klip lampu dan sorotan cahaya memukau, menjadi pemandangan epik yang membetot setiap mata di acara karnaval pesta rakyat pada Jumat 26 Juli kemarin. Lebih dari 12 truk sound system hadir meramaikan festival ini. Truk-truk membawa sound system menyusuri jalan kecil sembari membelah kerumunan warga yang berdiri menonton. Sementara pada potret lain, tampak kirap karnaval menampilkan berbagai orkestrasi kerajinan masyarakat, para penari, hingga kirap banteng. Semuanya terarak rapi, menyuguhkan pemandangan memukau mata. Kita ikut Kira budaya. Nama apa kira budaya? Iya. Ini agenda tahunan Ibu ya? Iya. Agenda tahunan. Mbak Evi hari ini jadi apa? Ceritanya. Jadi maskot. Sudah jadi Selamatan desa. Suka. Kenapa suka Ibu? Ya, apa untuk memeriahkan gitu loh ya. Supaya nggak stres, ada hiburannya. Ya, partisipasi apa kayak kelompok gitu loh. Ya swadaya, ya kadang kalau sama make up-nya gitu 50 gitu loh. Kadang seminggu ditariin 5.000 biar nggak memberatkan. Inilah pesta rakyat paling spektakuler, paling fenomenal. Namun juga mengalirkan begitu banyak kontroversi dan perdebatan di luar sana. Terutama mengenai fatwa haram yang seolah-olah diabaikan begitu saja. Tapi inilah faktanya. Alih-alih terganggu dengan kehadiran Sound Horeg, masyarakat justru menikmati pertunjukan tarian, iringan Sound Horeg dengan begitu seksama. Iya. 30 juta. 30 juta. Koreografinya kita sendiri yang buat. Jadi latihan 1 bulan sebelumnya sudah ada latihan di sini tiap hari. Ya. Ada 50 orang kalau perempuan. Ya. Kalau yang nggak lihat Sound Horeg, mending ke lapangan dulu, cek lokasi bagaimana enaknya di sini. Seru tahu di sini. Untuk sekian kalinya, Sound Horeg suguhkan tontonan suara sound system yang epik, memuaskan mata, tapi juga membuat kuping dan jantung berdegup kencang. Suara yang keluar dari sound-sound raksasa itu begitu dahsyat, membuat tanah bergetar dan rumah-rumah terguncang. Tak ayal, muncullah kekhawatiran, akankah karnaval ini kembali menciptakan kerusakan? Ataukah justru sebaliknya, panitia telah berjibaku dengan masyarakat, mengantisipasi lebih dahulu kerusakan yang akan terjadi dengan menempelkan lem perekat pada jendela-jendela dan kaca-kaca rumah? Ya itu kan nanti ada ganti rugi Kak, dari krunya biasanya gitu. Kak rusaknya dari horeg apa gitu. Mungkin. Ya biasanya gitu Kak. Makanya warga kan biasanya kaca-kaca suruh masang lakban dulu gitu. Yang nanggung kita sebagai penyewa. Dana dari iuran kita semua. Selama ini nggak pernah ada kejadian sampai kaca pecah. Nggak pernah, soalnya kita kan yang menyewa, kita yang mendatangkan. Masyarakat itu kan ya seneng. Kadang ada yang seneng sampai kalau kacanya pecah itu nggak mau diganti. Kadang seperti itu. Jadi ya memang ya perlu dipahami memang Sound Horeg ini diundang oleh masyarakat. Memang harus semaksimal mungkin.
seluruh panitia turut berpartisipasi menyukseskan Karnaval Pesta Rakyat tahunan ini. Rumah-rumah bisa selamat dari kerusakan. Tapi bagaimana dengan efek suara sound horeg terhadap telinga yang masih menyimpan ancaman serius terhadap pendengaran? Bila dihitung, satu mobil sound system diduga bisa menghasilkan 100 lebih desibel suara. Bayangkan saja pemirsa, kalau 12 truk sound system, seperti apa getaran yang dihasilkan? Lantas demi memuluskan Karnaval Sound Horeg, benarkah pemerintah Desa Donowari Kabupaten Malang mengeluarkan surat imbauan yang meminta warga yang memiliki bayi, anak-anak hingga lansia untuk mengungsi sementara selama acara karnaval berlangsung? Padahal di acara malam tadi, semua kalangan usia justru berkumpul jadi satu. Mulai usia anak-anak hingga parubaya tampak menikmati acara. Kalau istilah suka sih enggak, Mbak. Terus terang aja, maaf ya, bukannya apa, karena musiknya ini kan nggak jelas. Cuman itu aja alasannya. Iya, nggak bisa dinikmati. Cuman kalau orang-orang keramaian mungkin lihat lightingnya saja. Dari segi kesehatan ya dan kewarasan manusia ya yang mendengar suara yang sangat kenceng itu sudah rugi secara mental gitu kita ya, secara mental dan secara fisik gitu. Solusi yang lebih baik gitu, bolehlah berkreasi dan bersemangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan meriah dan seru gitu, tapi jangan yang merugikan banyak masyarakat. Itu aja sih. Mas Oki, kalau di tim ini sebagai apa Mas? Sebagai kru ofisial, Sebagai kru. Oke, biasanya tugasnya apa aja Mas? ya kayak menata sound system ini, terus apa itu, masukin bahan bakar genset. Kita pakai 12 sub, 18 double, 21 single. Kekuatan berapa itu? Untuk suara? Kurang paham. Kenceng banget ya. Ya, lumayan lah, menuruti permintaan penyewa gitu. Dengan kerjaan seperti ini mungkin setiap tahun ya atau setiap bulan gitu, kalau misalnya dari penyewa mendengar suara yang kenceng, itu berpengaruh nggak ke telinga Mas Oki? Kalau itu ya kadang ada yang gak kuat gitu, terus ya tergantung kebiasaan lah. Kalau buat Mas Oki sendiri? Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Jadi udah beradaptasi. Jadi sangat tidak aman Mbak ya, justru yang sampai desibel 130-an itu malah bisa menyebabkan kerusakan yang langsung ya. Nah kalau dia sudah sampai 135 desibel biasanya nggak butuh waktu lama-lama, begitu terpapar itu sudah bisa mengakibatkan gangguan pendengaran yang permanen gitu. Sementara di sisi lain, sejak mencuatnya fatwa MUI, seruan melarang aktivitas sound horeg pun mulai digaungkan pihak berwajib. Yang terbaru, Kepolisian Resort Polres Sampang mengeluarkan imbauan tegas terkait penggunaan sound horeg dalam acara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas instruksi Polda Fatwa MUI se-Jawa Timur. Lantas, benarkah upaya ini membuat pengusaha sound horeg keberatan? Kalau ngelarang saya rasa sih kurang tepat ya. Jadi harusnya diatur. Jadi diatur, dikondisikan biar gimana masyarakat juga setuju, kita pekerja juga setuju, ulama juga setuju, pemerintah setuju, jadi jalannya nanti enak. Jadi jangan dilarang. Mending kita komunikasi antara pihak penyewa, masyarakat, terus ulama, terus pemerintah dan pelaku. Jadi kita duduk bersama gimana karena tiap lokasi ini kan beda-beda aturan. Jadi kalau misalnya desa A pakainya banyak sub, semua warganya oke ya mau gimana lagi. Ada juga nanti desa sebelah yang mungkin bisanya cuman setujunya mungkin 8 sub, ya mau gimana lagi ya harus 8 sub. Jadi intinya jangan dipukul rata. Jadi larangannya itu jangan dipukul rata ke semua wilayah ya. Berbeda dengan di Blitar, kehadiran sound horeg justru dianggap memberi dampak positif. Bahkan Bupati Blitar Rianto mewacanakan perlombaan sound horeg. Bahkan jauh sebelum fatwa MUI jatuh pada sound horeg, Blitar telah menggelar lomba sound horeg yang mana justru memetik banyak antusias positif dari masyarakat. Kendati demikian, ia juga tetap mengkaji lebih dalam soal larangan sound horeg yang disuruhkan MUI Jawa Timur dan pihak kepolisian.
ada 6 hal atau 6 poin fatwa di sana. Yang pertama itu sebenarnya tidak mematikan industri sound horeg itu di konsideran fatwa nomor 1 itu mengatakan bahwa menggunakan teknologi sound system ya untuk kegiatan positif itu dibolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, ketertiban keamanan, ketertiban umum dan juga tidak melanggar regulasi. Baru konsideran nomor 3 itu di situ akan ada fatwa haram itu yang mengatakan bahwa keberadaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi kewajaran dengan 120 sampai 135 desibel itu berpotensi merusak kesehatan, itu yang kemudian diharamkan karena ada izah di sana, ada hal yang membahayakan, merusak diri. Kemudian juga tontonan tersebut itu juga berpotensi mengandung maksiat di sana. Contohnya kalau ada pertunjukan itu bisa dipastikan di situ ada yang joget, yang nari, dan ini cenderung mempertontonkan aurat atau pornografi dan juga tarian erotisnya itu cenderung porno aksi dan diikuti oleh orang-orang yang lain. Tidak jarang juga ada minum-minuman keras. Lantas, akankah sound horeg tetap eksis ataukah terpasung oleh fatwa MUI dan larangan polisi? Kita nantikan saja. Dari pentas karnaval sound horeg di Jawa Timur, seperti apa juga wacana amplop kondangan yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah? Dan bagaimana juga kebijakan lain yang membingungkan, bahkan mendulang pro dan kontra di luar sana? Saksikan sesaat lagi, hanya di Insert Investigasi.